Selamat pagi Tribuners. Kembali kami menjumpai Anda di pagi hari ini, hari Selasa 18 Mei 2021. Hari ini saya ditemani Bung Ferry Jahan. Selamat pagi. Selamat pagi Tribuners. Pak Ferry ini koordinator liputan Pos Kupang yang juga senior editor di lembaga ini. Pagi ini kita menyajikan sejumlah hal terkait dengan apa yang terberitakan di media kesayangan Anda hari ini. Salah satunya adalah tentang arus balik. Nah, Bung Ferry, kira-kira sejauh pantauan Pos Kupang seperti apa arus balik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur saat ini? Baik, Tribuners sekalian, terima kasih Bung Frans. Kemarin hari Senin adalah batas terakhir keputusan pemerintah untuk penghentian transportasi darat maupun transportasi laut. Artinya, kemarin itu transportasi darat dan transportasi udara itu sudah mulai dibuka. Dibuka kembali. Ketika ini dibuka, artinya teman-teman yang kemarin melakukan mudik itu sudah pasti akan kembali untuk melakukan aktivitasnya di daerah tempat dia bekerja. Karena kemarin dia harus kembali ke kampung halaman. Iya, betul. Nah, dari persoalan seperti itu, dari waktu yang sudah diberikan pemerintah, maka arus balik ini kemungkinan akan terjadi peningkatan mulai kemarin sampai dengan sepekan ke depan ini. Bahkan pemerintah memprediksikan bahwa hari ini adalah arus balik, puncak arus balik. Lonjakan arus baliknya. Jadi hari ini adalah terjadi lonjakan yang cukup besar. Iya. Nah, karena itu memang kita mungkin perlu melihat lagi kenapa pemerintah kemarin melarang adanya mudik. Mudik, benar. Mudik itu dilarang agar jangan sampai pemudik datang ke kampung halamannya, selain mengunjungi orang tua dan kerabatnya, juga membawa serta dengan virus corona. Iya, benar. Nah, begitu juga dengan arus balik sekarang ini. Iya. Masyarakat di mana tempat saudara-saudara kita yang melakukan mudik kemarin juga khawatir mereka kembali. Tidak hanya datang untuk melaksanakan pekerjaannya, tapi juga membawa virus corona. Itu, ya, benar. Nah, ini yang dikhawatirkan, bahwa pada tanggal 6 yang merupakan 6 Mei kemarin itu merupakan hari terakhir tidak boleh melakukan perjalanan. Itu dari Nusa Tenggara Timur, dari Bandara El Tari itu ada 6.000. Bayangkan 6.000 Tribuners. 6.000 orang yang keluar dari Bandara El Tari. Melalui Bandara El Tari. Artinya 6.000 orang ini harus kembali. Itu hanya untuk di Bandara El Tari. Belum di daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Iya. Nah, karena itu beralasan sekali kalau seandainya kita khawatir dengan keadaan saudara-saudara ini. Iya. Dan merujuk pada aturan pemerintah bahwa ketika mereka kembali, mereka harus dan wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 5 hari. 5 hari, iya, benar. Begitu. Nah, itu berarti pemudik sekalian, kita barangkali perlu yang dilakukan pemerintah sekarang adalah pengawasan terhadap lokasi titik-titik di mana arus balik itu terjadi. Betul. Nah, sejauh pantauan Pos Kupang, apakah ada pengetatan terhadap arus balik yang berlangsung, diperkirakan akan mengalami puncak pada hari ini? Sejak hari Sabtu, Jumat dan Sabtu itu, bahkan hari Minggu sampai dengan hari kemarin Senin, kita mendorong teman-teman reporter di lapangan untuk memantau dan melihat secara khusus bagaimana pergerakan arus balik ini. Arus balik, benar. Memang di hari kemarin yang merupakan hari terakhir atau hari pertama dibukanya penerbangan itu jumlahnya belum terlalu melonjak. Belum signifikan. Iya. Nah, kita khawatir hari-hari ini akan terjadi lonjakan karena sejumlah penerbangan dari luar Nusa Tenggara Timur itu sudah mulai masuk ke kira-kira sini. apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya setidaknya COVID jangan sampai masuk lagi ke sini melalui arus balik tadi, Bung Ferry? Baik, Bung Frans dan Tribuner sekalian, kita sangat berharap yang pertama itu adalah kesadaran dari teman-teman saudara-saudara kita yang kembali ke Nusa Tenggara Timur. Yang pertama,
paling tidak mereka datang kembali ke Nusa Tenggara Timur ini sudah dalam posisi sehat yang ditunjukkan dengan adanya surat dari rapid test ataukah PCR. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, pemerintah daerah setempat juga harus melakukan pengawasan secara ketat teman-teman yang kembali ini. Benar. Bentuknya seperti apa? Kalau seandainya mereka memang tidak bisa menunjukkan bahwa ada surat rapid test, yang pertama harus dilakukan tes secara mandiri di kedatangan daripada saudara kita itu. Betul. Ruang kedatangan. Di ruang kedatangan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya memang dia bisa lolos seperti itu, pemerintah juga harus bisa mengambil tindakan tegas kepada penerbangan atau angkutan laut yang meloloskan orang tersebut. Karena apa? Risikonya sangat besar ketika kita membiarkan teman-teman ini yang dalam badannya itu sudah membawa virus corona berbaur dengan sanak saudara atau teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Selain itu, tegakkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, di mana setiap pendatang wajib untuk melakukan isolasi mandiri 5-14 hari. Nah, sekarang di mana mereka harus melakukan isolasi mandiri? Isolasi di rumah. Bagaimana pengawasannya? Pengawasannya ini juga menjadi penting. Persoalannya, bagaimana pengawasannya? Disitulah kita mengharapkan bahwa kesadaran dari teman-teman yang baru pulang mudik itu untuk betul-betul melakukan isolasi mandiri secara ketat di rumahnya, dan janganlah keluar atau melakukan perjalanan-perjalanan lain di dalam wilayah itu sendiri. Nah, kita berharap bahwa pemerintah di level yang paling rendah dalam hal ini RT untuk melakukan pengawas. Benar. Mungkin karena itu sehingga hari ini rubrikasi Salam Pos Kupang membedah soal itu, keterlibatan berbagai pihak dalam mengawasi orang yang dengan diduga terpapar COVID ini. Memang kita sangat berharap begini, Bung Frans dan Tribuner sekalian, untuk mengharapkan pemerintah atau aparat TNI Polri 1x24 jam melihat teman-teman yang baru pulang ini sangatlah tidak mungkin. Tidak mungkin. Di sini sangat diharapkan keterlibatan warga untuk juga membantu mengawasi saudara-saudara kita yang baru pulang dari sana untuk disiplin melakukan isolasi mandiri. Benar itu kuncinya. Nah, kalau seandainya kesadaran daripada teman-teman saudara-saudara kita yang pulang mudik ini tumbuh dalam arti dia tidak melakukan isolasi mandiri secara disiplin, diikuti dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan sekitarnya, maka menurut saya dugaan akan terjadi lonjakan COVID-19 ini itu sangat kecil kemungkinan. Nah, barangkali perlu disebutkan juga, dipaparkan juga seperti apa fakta tentang COVID di NTT. Kalau kita melihat tren yang terjadi 1 minggu belakangan ini, memang terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan itu kita bisa saksikan seperti di Sumba Timur. Sumba Timur, betul. Sumba Barat. Manggarai. Betul. Sika. Kota Kupang sendiri. Bahkan Kota Kupang, betul. Bahkan di Kota Kupang sendiri akan merevisi yang namanya surat edaran untuk kembali melakukan pengetatan tertentu karena ada terjadi lompatan kasus COVID di jadi Kota Kupang. Jadi kecenderungan itu menyata bahwa ada lonjakan. Ada lonjakan. Tetapi kalau seandainya kita coba mengaitkan ini dengan kehadiran arus balik, maka lonjakan yang terjadi, ini belum bisa dikaitkan secara langsung bahwa terkait dengan arus balik. Nah, kalau seandainya sekarang sudah terjadi lonjakan, maka kemungkinan kehadiran arus balik ini akan tambah meningkatkan lagi lonjakan dari COVID-19 ini. Itu yang harus diwaspadai. Sementara memang pada saat ini di Kota Kupang terlihat bahwa semacam ada penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sejauh pantauan Anda seperti apa kira-kira? Itulah yang kita sesali dan kita harapkan himbauan secara terus-menerus disampaikan kepada masyarakat kita bahwa
COVID ini belum hilang. Belum hilang, betul. COVID ini masih ada di sekitar kita, masih ada di depan pintu rumah kita masing-masing. Karena itu, protokol kesehatan itu jangan sampai diabaikan. Benar. Kemudian, pemerintah daerah juga kita berharap untuk apa? Untuk tidak terlena dengan begitu masifnya pelaksanaan vaksinasi. Bahwa vaksinasi itu memberi kontribusi terjadinya penurunan kasus, iya. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa masih banyak warga Nusa Tenggara Timur ini yang belum divaksin. Belum divaksin, benar. Dengan belum banyaknya divaksin, maka kemungkinan untuk dia terinfeksi makin sangat besar. Betul. Karena itu, pelaksanaan atau penerapan protokol kesehatan itu wajib dilakukan. Iya, benar. Kita bisa melihat di sejumlah rumah makan. Di sejumlah pertokoan masih sangat pusat perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan di pasar dan lain sebagainya masih begitu longgar penerapan protokol kesehatan. Artinya memang sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus terus kita lakukan. Itu berarti mungkin sosialisasi secara keliling barangkali perlu dihidupkan kembali. Karena salah satu contoh Bung Ferry di Jalan El Tari depan kantor gubernur itu setiap hari Sabtu loncakan itu demikian luar biasa, orang-orang yang bersantai ria di tempat itu. Nah, hal-hal seperti itu memang kita melihat secara langsung. Tetapi sebagai masyarakat, kita kan tidak bisa melakukan atau memberi teguran kepada mereka. Karena itu, aparat yang berada di dalam yang namanya Satgas COVID itu harus kembali bersikap. Bubarkan. Bubarkan, benar. Jangan bubarkan. Kalau seandainya memang setiap rumah makan atau kegiatan itu dikurangi 50%. Tempat-tempat keramaian. Kurangi 50%. Kita bisa bayangkan bahwa Idul Fitri kemarin, gereja itu sekarang ditutup, masjid dikurangi 50%. Masa kita biarkan tempat-tempat seperti itu harus tetap terbuka? Berarti sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah bersikap atas berbagai kemungkinan tentang penularan COVID-19. Betul. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah dan pemerintah jangan sampai lengah. Betul. Dan kemarin Presiden di dalam Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah kemarin menekankan itu untuk mewaspadai terjadi peningkatan COVID. Nah, sementara di saat yang sama di Kota Kupang bahkan sudah mulai dibuka hal yang kontras ini, Bung Ferry, sudah mulai dibuka penyelenggaraan pendidikan dengan tatap muka langsung. Nah, kira-kira seperti apa ini baiknya dalam pandangan Pos Kupang? Pemerintah harus berhati-hati betul. Berhati-hati betul. Iya. Saya rasa pemerintah Nusa Tenggara Timur khususnya di jajaran pendidikan perlu belajar benar dengan terjadinya peningkatan kasus di Maumere akibat dibukanya sekolah. Benar. Kalau seandainya memang perlu dilakukan sekolah tatap muka perlu dilakukan, maka harus diperhatikan betul apakah memang di lokasi itu atau di wilayah itu sudah terjadi penurunan atau tidak ada lagi COVID. Atau apakah dia merasa berada pada zona hijau. Kalau dia masih zona oranye, apalagi merah, sebaiknya itu dihentikan. Benar. Itu saya kira satu-satunya cara untuk mencegah mewabahnya virus corona di kalangan anak-anak, terutama anak sekolah. Karena kalau anak-anak ini susah dikendalikan saat bergaul. Mereka juga berkecenderungan tidak mematuhi protokol kesehatan karena masih kurangnya pemahaman tentang itu. Saya mengikuti beberapa informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari berbagai daerah bahwa ada keluhan dari orang tua terkait dengan online ini, belajar secara online. Betul, begitu. Tetapi menurut saya jauh lebih penting daripada kita memaksakan diri untuk sekolah tatap muka dibandingkan menjaga kesehatan dari seluruh warga atau peserta didik. Benar. Kita utamakan dulu itu di samping daripada melaksanakan sekolah tatap muka. Toh adik-adik dan anak-anak kita yang mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi masih tetap melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun memang secara online. Nah, kalau memang dikaitkan kembali kepada tentang pemerintah kota keluarkan edaran, nah kita berharap dalam edaran juga termaktub pula hal-hal yang terkait dengan soal penyelenggaraan pendidikan tatap muka langsung ini. Mungkinkah seperti itu, Bung Ferry?
Itu sangat mungkin karena di surat edaran sebelumnya pemerintah kota itu sudah menekankan bahwa untuk Kota Kupang masih tetap dilakukan sekolah secara online. Kita berharap bahwa di surat edaran yang baru ini nanti pemerintah kota juga akan mencantumkan tentang hal itu karena kontradiktif sekali kasus COVID-nya naik sementara sekolah dibuka. Sekolah dibuka. Nah, kira-kira peran Pak Gubernur seperti apa kira-kira yang kita harapkan ini, Bung? Peran Pak Gubernur dalam hal ini sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat di daerah, menurut saya seirama dengan keinginan pemerintah pusat untuk menunda dulu pelaksanaan sekolah tatap muka. Benar. Toh kita pemerintah pusat juga sudah mengakui bahwa tingkat kasus COVID ini semakin hari semakin menurun. Kita tidak usah terlalu terburu-buru. Di satu sisi, kita juga mengharapkan anak-anak kita ini untuk belajar tatap muka. Semua orang tua menurut saya berkeinginan untuk segera tatap muka. Tetapi kita jangan terlalu paksa diri di tengah COVID yang masih begini berkeliaran seperti ini. Jangankan karena kerinduan lantas kita buru-buru mengambil keputusan. Padahal itu soal penyelenggaraan tatap muka itu rentan sekali terhadap penularan COVID-19. Iya. Saya kira masih banyak hal yang terkait dengan soal COVID-19 ini, Bung Ferry. Tapi barangkali kita beranjak dulu ke bahan yang kita bicarakan lain di media Pos Kupang hari ini. Pada halaman 4 Pos Kupang tertulis tentang betapa para korban bencana mengeluhkan tentang kesulitan rumah tangga, ada juga kesulitan tentang tidak mendapatkan bantuan dari para donatur. Nah, sejauh pantauan Pos Kupang seperti apa kira-kira fakta yang terjadi di NTT per kondisi saat-saat ini? Baik, terima kasih Bung Frans. Seharusnya persoalan dari keluhan dari pengungsi ini, baik itu terkait dengan bantuan maupun perumahan, itu tidak perlu terjadi. Kemarin ketika bencana besar terjadi di Nusa Tenggara Timur akibat badai Seroja itu, begitu banyak kepedulian yang disampaikan oleh sanak saudara kita, baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri. Bantuan mengalir begitu banyak ke daerah ini. Benar. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang menjadi korban, baik itu rumahnya rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat itu pemerintah sudah mengalokasikan bantuan. Untuk rusak berat itu diberi bantuan 50 juta, rusak sedang 25 juta, rusak sedang ringan 10 juta. Betul. Nah, seharusnya ini yang perlu diketahui oleh korban-korban bencana. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah di manakah bantuan-bantuan itu? Adakah benar sesuai dengan angka yang disebutkan tadi? Seharusnya itu ada. Kalau seandainya tidak ada, kita mendorong masyarakat untuk mempersoalkannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kepada lembaga-lembaga yang selama ini mengumpulkan bantuan atau menerima bantuan dari berbagai kalangan, segera menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bung Frans, saya menemukan ada sebuah lembaga yang selama ini menampung, itu masih menyimpan bantuan-bantuan itu. Kenapa tidak disalurkan? Ini bahaya. Di tengah sejumlah masyarakat kita berteriak tentang bantuan tentang itu. Tentang kekurangan. Tentang kesulitan makanan dan lain sebagainya. Salurkan bantuan itu. Benar. Begitu juga pemerintah. Kalau pemerintah sudah menerima bantuan itu, buat apa itu ditumpuk? Toh yang namanya seperti Indomie, susu, telur, dia punya expire-nya. Cepat rusak, segera disalurkan. Lalu bukankah selama ini pemerintah berharap ada melakukan pendataan terhadap para korban? Data itu seingat saya dan sudah diberitakan oleh Pos Kupang bahwa pada awal Mei, kalau tidak salah sekitar tanggal 7 atau tanggal 8, Gubernur itu sudah menegaskan data terakhir harus sudah masuk. Benar. Artinya data finalnya sudah ada. Jumlah korban, jumlah kerusakan dan lain sebagainya, besar kerugian dan lain sebagainya. Dan Ketua BNPT, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo itu sudah menegaskan, bahkan dia mengirim utusannya ke sini untuk memberi bantuan awal untuk pembangunan rumah sebanyak 7,4 miliar.
Itu bantuan itu sudah ada. Sejauh mana? Nah, ini bagaimana ini pergerakan di lapangan? Karena itu memang sebagai lembaga Poskupang terus melakukan pemantauan, terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan rumah-rumah dari korban-korban bencana itu. Nah di NTT ini kan ada di Adonara, ada di Lembata, termasuk beberapa daerah lain di kabupaten. Nah sejauh pantauan, daerah mana yang memperlihatkan progres tentang bantuan itu, sementara yang lainnya sama sekali tidak memperlihatkan apa-apa? Dari laporan teman-teman yang ada di lapangan, itu terlihat bahwa untuk proses pembangunan rumah, paling tidak yang sudah bergerak maju itu ada di ILEAP, di Lembata. Berarti Kabupaten Lembata. Di Kabupaten Lembata. Sementara di Adonara, di Kabupaten Kupang, yang warganya direlokasi, itu memang sudah ada, tetapi pergerakannya masih terlalu lamban. Sementara, Bung Frans, saudara-saudara kita kemarin yang di pengungsian, itu tidak bisa terus-terus di pengungsian. Mereka sudah kembali, disuruh kembali. Sekarang pertanyaan, mereka di mana sekarang? Poskupang kemarin memberitakan bahwa ada sejumlah pengungsi atau ada sejumlah korban bencana kemarin yang sudah dikeluarkan dari lokasi pengungsian, terpaksa tinggal di gudang kopra. Menginap di rumah tetangga. Ada batasnya juga loh, tetangga bisa terima, sanak saudara bisa terima. Karena itu kita dorong pemerintah untuk secepatnya membangun rumah bagi mereka yang direlokasi atau bagi mereka yang rumahnya kemarin hancur total. Ya setidaknya ada target lah. Betul. Itu menjadi penting supaya mereka tidak menunggu berlama-lama. Sementara pada saat yang sama COVID lagi menular. COVID lagi menular, kita menumpukan orang dalam satu tempat, dalam satu rumah tangga yang sempit dan lain sebagainya, sangat berpotensi untuk terjadinya penularan. Benar-benar. Wah, itu berarti risikonya semakin besar. Betul. Nah, untuk mencegah risiko yang timbul, sebaiknya segera diambil langkah-langkah konkret untuk pembangunan perumahan. Betul. Atau seperti apa? Nah, karena itu Tribuners sekalian bisa mengikuti laporan ini terkait dengan bagaimana pergerakan atau perkembangan pembangunan rumah dari korban bencana ini. Mungkin di SDC besok akan kita edisi besok pasti ada itu tentang apa, sebuah laporan eksklusif dari lapangan tentang bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Betul. Nah, Poskupang terkait dengan korban bencana, Poskupang juga membuka kotak amal. Nah, kotak amal ini kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu Tribuners untuk bisa mendonasikan sedikit kelebihan Anda miliki untuk membantu sesama saudara kita. Nah, kotak donasi Poskupang itu ada di Bank NTT di nomor rekening 25031333191. Nah, kita berharap Tribuners silakan menyalurkan bantuan Anda melalui donasi itu, karena bantuan tersebut akan disalurkan kepada para korban, orang-orang yang pantas mendapatkannya. Nah, kembali lagi Bung Ferry, nah kita berharap bahwa sekarang di bulan Mei, sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan masukin musim hujan. Nah, mudah-mudahan bantuan perumahan misalnya itu jangan sampai tidak habis saat masuk musim hujan. Bung Frans, memang kita mendorong supaya pemerintah dalam hal ini secepatnya untuk membangun rumah-rumah dari saudara-saudara kita yang rumahnya kemarin hancur total. Begitu juga dengan mereka yang mengalami rumahnya rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Salurkan segera bantuan-bantuan itu sehingga mereka bisa memperbaiki, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan mereka secara normal kembali. Apakah ada titik kendala yang dialami para pihak untuk membangun itu? Sejauh pantauan Poskupang seperti apa? Kendalanya seperti di Adonara. Di Adonara itu memang kendalanya itu pada lokasi. Lokasi. Pada lahan. Nah, ini yang masih dicarikan titik temunya. Begitu juga yang di Lembata. Kalau Lembata sudah ada lahannya, tetapi lahannya hanya untuk berapa puluh rumah yang akan dibangun. Sementara ada sekitar 2 atau 3 lokasi yang akan disiapkan. Mudah-mudahan. Begitu juga yang ada di Kota Kupang, yang kabarnya akan direlokasikan ke Manulai. Pergerakannya juga belum kita lihat. Lamban sekali pergerakan. Nah, kita berharap bahwa pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan rumah ini sehingga saudara-saudara kita kemarin yang itu bisa segera dipindahkan ke sana. Benar. Apakah kelambatan itu juga karena ASN yang tidak masuk kantor?
Kalau soal ASN ini Bung Frans memang ketika selesai kemarin liburan yang begitu panjang, libur Idul Fitri, ini memang menjadi perhatian serius dari pimpinan-pimpinan di sejumlah instansi itu untuk kehadiran atau jadwal masuk dari ASN setelah liburan. Hampir seminggu. Cukup lama. Nah, laporan dari teman-teman kita seperti di Sumba dan lain sebagainya itu memang yang pegawai atau ASN yang masuk itu baru mencapai 25%. 25%, waduh. Kenapa 25%? Memang ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, Sumba Timur itu lonjakan COVID-nya masih tinggi. Trennya tinggi, betul. Karena itu kebijakan untuk melakukan WFH, bekerja dari rumah kepada ASN itu masih berlaku. Sehingga yang masuk kantor itu hanya 25%. Nah, kita berharap bahwa kendati pun 25% saja yang masuk, baik itu di Sumba Timur ataupun di daerah lain yang memang menganut pola WFH 25% itu, tidak menghambat proses kerja di dalam misalnya tadi pembangunan rumah-rumah untuk para pengungsi. Ini harus menjadi pemicu supaya mereka bekerja jauh lebih cepat lagi, jauh lebih semangat lagi setelah Idul Fitri ini untuk segera memindahkan masyarakat atau mereka yang mengungsi itu dari rumah keluarganya atau dari manapun untuk masuk kembali ke rumah yang telah dibangun pemerintah. Memang ASN ini kan kita berharap jadi penggerak utama pembangunan. Nah, bila sampai sekarang masih bekerja dari rumah, bukan berarti karena faktor itu lalu mengganggu, menghambat, menjadi penghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Begitu juga jangan karena bekerja dari rumah lalu proses sosialisasi COVID itu juga menjadi melemah. Ini juga, Bung Ferry, barangkali ada sebuah pertanyaan dari Maria Sekar Anggraini. Itu mempertanyakan, meminta tanggapan Poskupang tentang kesadaran masyarakat NTT akan pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, Bung Frans. Ibu Marlia, bukan, Maria ya? Oh ya, Maria. Bagaimana tanggapan Poskupang terhadap kesadaran masyarakat NTT akan pencegahan penyebaran COVID-19? Kesadaran masyarakat NTT, saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu anggota Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dia menyebutkan KPAI. Dia menyebutkan bahwa NTT adalah salah satu provinsi yang tingkat kesadarannya untuk penerapan protokol kesehatan masih tergolong rendah. Waduh, kita patut prihatin. Dan ketika ini kita kaitkan dengan melihat kondisi di lapangan, fakta di lapangan. Seperti yang tadi Bung Frans sampaikan di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan, di Eltari, dan lain sebagainya itu. Kita memang harus mengakui bahwa masyarakat kita masih sangat kurang kesadarannya dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID ini. Atau masih sangat kurang terhadap penerapan protokol kesehatan. Kita perlu menghimbau kepada masyarakat kita bahwa COVID ini nyata. COVID ini nyata. Kita jangan sampai terlena, jangan sampai terus berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Coba kita jadikan kasus penyebaran COVID di India. Di India itu sebagai cermin. Itu karena teman-teman saudara-saudara di sana itu abai terhadap protokol kesehatan. Begitu terjadi penurunan COVID-19, pub mulai dibuka, restoran mulai dibuka, kegiatan keagamaan mulai dibuka, dan ternyata Bung Frans, apa yang terjadi setelah itu terjadi lonjakan. Setiap hari orang yang meninggal 3.900 sampai 4.000 orang. Sangat menyedihkan. Itu tentu kita tidak berharap bahwa ini terjadi di wilayah kita. Tetapi supaya itu jangan terjadi, maka penerapan protokol kesehatan itu adalah satu kewajiban. Sesuatu yang mutlak dilakukan. Memang wajib hukumnya untuk kita patuh protokol kesehatan. Atau bisa juga bahwa kita memakai pola menjadikan orang yang pernah terpapar COVID menjadi agen
sebagai pilar utama dalam menekan COVID-19 ketika melakukan sosialisasi barangkali juga bisa dilakukan seperti itu. Pokoknya kita harus bisa menggunakan sejumlah cara untuk menekan agar COVID ini tidak berkembang. Benar, kita harus sama-sama berpikir atau sama-sama berjuang untuk segera berakhirnya COVID-19 ini, sehingga kehidupan normal kita akan berjalan baik, ekonomi tumbuh, kemudian yang namanya pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya itu bisa dikurangi. Memang sampai sekarang saya juga belum mendengar ada kabupaten di NTT yang berani mengkampanyekan bahwa daerahnya itu bebas dari COVID. Memang COVID ini sudah menyebar di semua kabupaten di Nusa Tenggara Timur, sudah menyebar. Tetapi memang kalau seandainya dibandingkan dengan daerah lain, kita masih tergolong rendah. Tetapi jangan lengah. Tetapi Bung Frans, kemarin itu kita memang termasuk dari 7 provinsi yang tidak ada penambahan. Itu menurut laporan laporan Satgas COVID. Tetapi ini jangan membuat kita terlena, begitu, karena COVID ini masih terus berkeliaran. Kemudian juga dengan kehadiran dari saudara-saudara kita yang pulang arus balik ini, baru pulang mudik ini, maka hal-hal itu adalah sangat potensial untuk terjadinya penambahan kasus. Ya, memang kita berharap supaya kasus yang terjadi di NTT yang disebutkan sudah semakin berkurang, kita berharap itu tetap dipertahankan, bahkan terus ditekan sampai ke titik paling minim, bahkan ke titik 0. Tetapi kalau kita lengah, bukan tidak mungkin akan menjadi lonjakan luar biasa. Nah, mudah-mudahan Tribuners sekalian, para pihak yang menyaksikan acara ini menyadari tentang betapa pentingnya kesadaran terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, Bung Ferry, barangkali kita beralih ke sebuah topik terakhir di halaman headline Poskupang halaman 1 hari ini. Poskupang menyuarakan tentang bagaimana Presiden Jokowi tiba-tiba membela pegawai KPK, pegawai yang nyaris di PHK-kan dari institusi tersebut. Nah, ini isu yang memang lagi menghangat di Indonesia, dan Poskupang juga memberi ruang dan menyajikannya di halaman depan headline Poskupang. Nah, sejauh mana pertimbangan Anda terhadap berita seperti ini, kasus seperti ini? Baik, Bung Frans, semua orang pasti punya keinginan agar korupsi ini dihapuskan. Bahkan kalau seandainya ada tindakan korupsi sekalipun, maka harus diambil tindakan tegas kepada para pelakunya. Nah, terkait dengan hal ini, memang sesuai dengan undang KPK yang baru, bahwa setiap pegawai KPK yang bertugas di KPK itu harus dijadikan sebagai aparat sipil negara. Untuk menuju ke proses ini, maka dilakukan yang namanya tes wawasan kebangsaan, TWK. Di dalam tes wawasan kebangsaan ini, dari 1423 kalau tidak salah, jumlah pegawai di KPK, ada 75 orang yang tidak lulus wawasan kebangsaan. Nah, kalau seandainya ini memang ujian, kalau memang ini sebagai ujian, sah-sah saja kalau ada yang tidak lulus. Kalau ada yang tidak lulus, sah saja. Tidak mungkin dalam suatu tes itu harus lulus semua. Atau tidak lulus semua. Pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, hanya memang sekarang ini ada 75 orang yang tidak lulus. Banyak dipersoalkan bahwa orang-orang yang tidak lulus ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tetapi kan ada pertanyaan ikutannya. Kalau seandainya mereka tidak berintegritas, apakah yang tidak lulus, apakah yang lulus ini juga tidak berintegritas? Kan belum tentu juga. Nah, karena ini persoalannya mulai muncul, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menurut sejumlah kalangan, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak rasional, tidak pas, dan lain sebagainya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan itu, misalnya ada pertanyaan katanya, apakah Anda mau menjadi istri kedua? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga menimbulkan sejumlah persoalan. Apakah itu perlu jadi pertanyaan?
Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan itu bermasalah. Sehingga ada sejumlah rektor kemarin, puluhan rektor itu mengajukan surat untuk minta dilakukan tes ulang. Tes ulang. Minta dilakukan tes Jadi ulang. hanya karena 75 orang diminta untuk tes seluruh pegawai. Nah, karena itu memang kemelut kisruh ini terjadi. Kisruh ini terus bergulir, bola panas ini terus bergulir sehingga Presiden kemarin turun tangan dengan mengeluarkan statement bahwa 75 orang ini tidak serta-merta dikeluarkan dari KPK. Nah, inilah yang sekarang Poskupang mengangkat ini menjadi menjadi berita utama itu karena memang kalau seandainya bola ini terus bergulir, maka isunya akan menggelinding kemana-mana kalau seandainya Presiden tidak turun tangan. Benar. Nah, karena sementara penyelesaian kasus korupsi yang ada di KPK begitu masih banyak yang menumpuk, belum ditangani. Karena itu memang persoalan 75 ini menjadi perhatian Poskupang supaya konsentrasi untuk penyelesaian kasus korupsi tetap dilakukan, penyelesaian internal terhadap 75 orang KPK ini tetap dilakukan juga. Tetapi jangan sampai kasus 75 orang KPK ini menutup kasus korupsi yang sementara ditangani. Nah, lalu berikutnya jangan sampai kasus 75 orang menjadi buah politisasi yang berlebih-lebihan terhadap ini. Karena KPK sebuah lembaga independen yang tugasnya menangani kasus-kasus korupsi. Betul. Jadi ketika ini jangan sampai ada pelemahan, lalu kita berharap jangan karena 75 orang lalu KPK menjadi mandul. Benar. Dan juga jangan sampai seakan-akan 75 orang ini kalau seandainya mereka keluar KPK runtuh. Itu juga tidak. Itu juga tidak. Begitu. Bahwa orang-orang di KPK itu masih banyak juga yang berintegritas. Saya lebih cenderung bahwa 75 orang teman-teman yang tidak lulus ini silakan menempuh jalurnya untuk menempuh jalur hukum, apakah itu lewat PT UN dan lain sebagainya untuk supaya kasus ini clear dan terbuka. Segera selesai. Jangan ini dipolitisasi terus-menerus. Akhirnya kita habiskan energi hanya untuk persoalan-persoalan seperti ini. Memang menjadi pertanyaan, kenapa 1000 sekian orang bisa menjawabnya dengan baik, lalu 75 orang tidak mampu menjawabnya, lantas itu menjadi persoalan yang sangat rumit di negeri ini. Dan agak aneh kan, pelaksanaan ujian ini dilakukan oleh tim khusus di luar orang-orang KPK sendiri. Tetapi sekarang arah bola panasnya itu diarahkan kepada pimpinan-pimpinan KPK. Seakan-akan bahwa ada titipan dan lain sebagainya Nah, kita berharap kita semua berpikir rasional tentang negeri ini. Ketika KPK diberi mandat yang besar, kita tegakkan itu secara baik. Betul. Tetapi jangan karena kepentingan tertentu lalu seolah-olah KPK menjadi mandul. Gara-gara 75 orang lalu seolah-olah KPK menjadi tidak ada harganya sehingga Presiden harus berbicara terhadap kasus yang satu ini. Betul. Menurut saya pesan yang disampaikan oleh Presiden bahwa kasus korupsi harus segera ditangani. Tangani juga kasus 75 anggota KPK yang itu concern Presiden di situ bahwa jangan sampai kasus 75 KPK ini menutup kasus-kasus yang ditangani di sana. Benar. Jadi memang Presiden berusaha supaya menangani semua hal itu tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, itu berarti kita membutuhkan kejernihan berpikir semua pihak tentang bagaimana akselerasi pembangunan di negeri ini. Atau mungkin ada hal lain lagi yang Anda sampaikan dalam media terkait dengan KPK? Terkait dengan KPK ini memang kalau seandainya ini dibiarkan, saya membayangkan begini, Bung Frans. Kalau seandainya pelaksanaan ASN, ujian ASN nanti yang dilakukan di seluruh Indonesia ini akan seperti kasus KPK. Begitu tidak lulus orang menggugat. Benar. Nah, menurut saya ini harus dilihat betul efeknya. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini akan menjadi presiden ke depannya. Bagaimana bisa orang yang tidak lulus sudah bisa mempersoalkan bahwa saya tidak lulus? Begitu. Bahwa ada pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita harus carikan titik temunya lewat lakukan gugatan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan untuk menggugat. Silakan menggugat. Silakan. Itu ada. Itu jalur-jalur itu sudah disiapkan. Silakan gugat di sana. Apa yang menjadi persoalan yang mereka anggap itu salah dilakukan oleh tim seleksi kemarin, silakan itu diajukan.
apakah itu pertanyaan tidak sesuai, silakan. Silakan gugat. Toh nanti di situ akan terbuka seperti apa disampaikan. Selama ini kan juga Bung Frans tahu bahwa tim seleksi ini juga belum belum banyak yang bicara. Iya. Kenapa mereka sampaikan pertanyaan itu? Apa alasannya? Pertimbangan apa? Menurut saya jalur yang diambil oleh Novel Baswedan untuk menggugat ini ke PT UN itu kita dukung. Kita dukung itu. Kita dukung. Sehingga kasus ini transparan, semua orang tahu bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh tim penguji dan jawaban yang disampaikan oleh teman-teman yang itu bisa terbuka di pengadilan. Iya. Berarti sekarang kita menunggu seperti apa langkah para pihak untuk melakukan gugatan di PT UN. Ini menjadi penting. Berarti hari-hari ke depan kita akan terus memantau sejauh mana upaya serius yang dilakukan oleh para pihak dalam menegakkan apa yang disebutnya sebagai hal yang salah dilakukan oleh para panitia penyeleksi penerimaan pegawai di KPK. Bung Ferry, saya kira kita tanpa terasa waktu bincang-bincang kita di Kupas Editorial pagi ini sudah selesai. Kita terpaksa harus mundur diri, tetapi sebelum ini kita lakukan, saya kira perlu saya menyampaikan, kita mengimbau Tribuners untuk selalu mematuhi protokol 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya kira 5 hal ini menjadi kata-kata suci yang perlu Anda pahami dan terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan jangan lupa Tribuners, terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang, di Facebook, di YouTube, di Instagram Pos Kupang, dan di print out Pos Kupang. Akhir kata, saya Frans Krowin dan rekan saya Bung Ferry undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan salam sehat.